Yang pertama yaitu pengertian negosiasi. Terdapat 3 pemaparan mengenai para ahli. Yang pertama, menurut Hartman, negosiasi merupakan suatu proses komunikasi antara dua pihak yang masing-masing mempunyai tujuan dan sudut pandang mereka sendiri, yang berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak mengenai masalah yang sama. Yang kedua, menurut Oliver, negosiasi merupakan sebuah transaksi di mana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir. Hal ini memerlukan persetujuan kedua belah pihak sehingga terjadi proses yang saling memberi dan menerima sesuatu untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Yang ketiga, menurut Chase, negosiasi adalah proses di mana paling sedikit ada dua pihak dengan persepsi, kebutuhan, dan motivasi yang berbeda mencoba untuk bersepakat tentang suatu hal demi kepentingan bersama. Tujuan bernegosiasi adalah untuk memenuhi suatu kesepakatan. Selain itu, memperoleh suatu kesepakatan kedua belah pihak. Menurut Tong, alasan bernegosiasi juga digunakan untuk mendapatkan sebuah keuntungan atau menghindarkan kerugian atau memecahkan problem. Selanjutnya, proses bernegosiasi. Tahap perencanaan. Sasaran negosiasi terbagi menjadi 2, strategi negosiasi dan proses negosiasi. Sasaran negosiasi. Menentukan sasaran negosiasi sangat penting sebagai arahan atau petunjuk bernegosiasi. Ada 2 jenis sasaran, yaitu sasaran ideal dan sasaran dasar. Strategi negosiasi terdapat 3 bagian. Yang pertama, strategi komparatif, strategi kompetitif, dan strategi analitis. Strategi kompetitif. Yang pertama, mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua, memakai semboyan win-win solution. Yang ketiga, mempercayai pihak lawan. Yang keempat, melakukan kompromi jika diperlukan dan timbal balik. Yang kelima, menciptakan landasan dan kepentingan bersama. Strategi yang kedua yaitu strategi kompetitif. Ada 4 bagian. Yang pertama, sasaran strategi ini yaitu mengalahkan lawan. Yang kedua, tidak mempercayai lawan dan siap bertarung. Yang ketiga, menegaskan posisi dan melancarkan tekanan. Yang keempat, tidak memberikan apa-apa dan menghabiskan semua. Strategi yang ketiga, strategi analitis. Yang pertama, mempunyai filosofi bahwa seseorang negosiator adalah pemecah masalah, bukan seorang petarung. Yang kedua, memandang negosiasi sebagai bentuk latihan dalam memecahkan masalah dan bukannya sebagai permainan. Yang ketiga, berusaha kreatif dan bersama-sama mencari alternatif solusinya. Yang keempat, menggunakan kriteria yang objektif dalam mengambil keputusan. Yang kelima, membuat alasan yang rasional dan bukan atas dasar perasaan. Proses negosiasi merupakan suatu proses tawar-menawar yang diharapkan mampu menghasilkan suatu kesepakatan di kedua belah pihak yang saling menguntungkan. Selanjutnya, tahap implementasi. Implementasi memiliki beberapa komponen penting, antara lain yang pertama, taktik cara Anda, taktik bekerja sama, taktik tidak bertindak apa-apa,
dan taktik melangkah ke tujuan lain. Berikutnya tahap peninjauan negosiasi. Ada beberapa alasan penting mengapa tahap peninjauan negosiasi perlu dilakukan. Antara lain, yang satu, untuk memeriksa apakah Anda sudah mencapai tujuan Anda. Yang kedua, jika tidak, maka hal itu dapat menjadi pelajaran sekaligus pengalaman yang sangat berharga bagi seorang negosiator. Jika iya, maka pastikan apa yang sudah Anda takut lakukan dengan baik dan bangunlah kesuksesan Anda. Selanjutnya, keterampilan bernegosiasi. Menurut teman, yaitu persiapan, memulai negosiasi, strategi dan teknik, kompromi, menghindari kesalahan taktis. Persiapan yang baik berarti menggambarkan posisi Anda, membuat suatu usulan atau proposal, penawaran, dan yang terakhir persetujuan. Tipe negosiator menurut CES ada 4. Yang pertama, negosiator curang, negosiator profesional, negosiator bodoh, dan negosiator naif. Kemudian pengertian rapat bisnis. Rapat bisnis merupakan bentuk pertemuan antara dua orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar kantor, untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Umumnya membahas hal-hal yang sifatnya rutin, misalnya penjualan harian atau mingguan, menyiapkan pendistribusian barang ke suatu daerah, menyiapkan alat-alat tulis kantor untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Kemudian perbedaan rapat bisnis dan non bisnis. Rapat bisnis yaitu berorientasi bisnis, bersifat resmi atau formal, cenderung protokoler, seremonial, dilakukan oleh instansi pemerintah, bersifat formal. Rapat non bisnis yaitu bukan berorientasi bisnis, bersifat formal dan tidak formal, dilakukan oleh warga masyarakat, dan bahasa yang digunakan cenderung santai dan luas. Tujuan rapat menurut Locker yaitu berbagi informasi, penjajakan ide atau gagasan, evaluasi ide atau gagasan, pengambilan keputusan, membuat dokumen, dan memotivasi peserta. Jenis-jenis rapat menurut Oliver Serat yaitu pertama, pengarahan atau briefing, selanjutnya rapat konsultasi, rapat komite, rapat dewan, negosiasi, rapat informasi, rapat motivasional, dan rapat partisipatif. Selanjutnya, rencana rapat bisnis. Terdapat beberapa ciri tentang bagaimana mendesain sebuah agenda rapat bisnis yang baik. Antara lain, yang pertama, cantumkan tanggal, tempat, waktu mulai, dan waktu selesai. Yang kedua, cantumkan rumusan, tujuan atau maksud rapat. Yang ketiga, cantumkan siapa saja yang hadir. Yang keempat, daftar topik yang akan dibahas. Yang kelima, alokasi waktu untuk setiap topik yang dibahas. Yang keenam, bahan-bahan bagi peserta yang harus diselesaikan sebelum rapat dimulai.
Yang ketujuh, bahan-bahan rapat dibagikan kepada setiap peserta rapat bisnis selambat-lambatnya. Yang ke-8, seminggu sebelum rapat bisnis diadakan. Kemudian terdapat beberapa hal yang perlu dipersiapkan dan diperhatikan bagi yang bertugas sebagai panitia penyelenggara bisnis. Di antaranya undangan, waktu dan tempat, beberapa lama waktu rapat bisnis, pembawa acara, ketua panitia penyelenggara, jumlah peserta yang diundang, orang yang membuka dan menutup rapat bisnis, narasumber, alokasi waktu untuk narasumber, waktu istirahat, presentasi peserta, akomodasi, sound system, komputer portable berupa LCD, proyektor dan flip kamera, dan yang terakhir fasilitas pendukung lainnya. Dalam pelaksanaan rapat bisnis terdapat beberapa bagian menurut Dobson. Yang pertama, gaya persegi 4 yang digunakan untuk rapat bisnis dengan jumlah peserta rapatnya relatif terbatas. Kemudian bentuk huruf U yang digunakan untuk rapat bisnis dengan jumlah peserta rapat bisnis yang lebih banyak daripada persegi 4. Yang kemudian gaya ruang kelas yang digunakan untuk rapat bisnis dengan jumlah peserta rapat bisnis dengan jumlah peserta mencapai ratusan orang. Kemudian gaya melingkar yang memudahkan dalam berinteraksi antar peserta dan dalam jumlah yang relatif sedikit. Kemudian gaya chevron, susunan tempat duduknya pada gaya ini berbentuk huruf V. Kemudian gaya modifikasi, tempat duduk dengan gaya ini sama dengan gaya chevron. Perbedaannya menempatkan barisan tempat duduk di sisi tengah antara sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Kemudian gaya setengah melingkar. Tempat duduk ini memberikan keluasan bagi pembicara untuk menetrasiksi dengan audien. Yang terakhir, gaya kelompok, yang tempat duduk ini disusun berdasarkan kelompok-kelompok kecil, di mana audien duduk di kursi yang telah disusun secara melingkar.